Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Ya guys, semoga kalian sehat-sehat selalu dan banyak rezekinya ya. Amin. Nah, di video kali ini gue kedatangan tamu lama, kawan lama yang dulu pernah main bareng sama gue. Dan gue kangen banget sih sama mobilnya. Kira-kira mobilnya apa ya? Yuk kita lihat ya. Si putih Brio. Nah, ini udah banyak juga nih modifannya nih. Mantep kan, keren kan? Dari awalnya gue tahu banget ini mobil dari culun banget, dari polos banget, akhirnya jadi sampai kayak gini. Nah, kira-kira gimana ya ceritanya? Halo Pak. Halo, Siapa namanya? Ridwan. Ridwan. Boleh cantumin IG-nya ya. Nanti gue cantumin IG-nya kalau mau nanya-nanya tentang mobil ini. Ini boleh diceritain nggak nih Pak? Mobil ini tuh basicnya apa sih? Mobil apa? Tahun berapa? Honda Brio tahun 2014. Ini gimana ceritanya sih lo bisa jadi kayak gini? Awalnya kan gue taunya ini mobil culun banget, polos banget, standar banget. Awalnya sih iseng-iseng doang ya. Iseng-iseng doang ya? Doang jadi ketagihan nih. Oke. Nih, kayaknya nih udah diganti nih. Ini custom ya berarti ya? Custom. Custom. Itu custom, headlamp custom Di mana nih lo custom? di daerah Cipondo. Cipondo ya. Kira-kira berapa tuh? Hampir 2 kurang lah. Terus juga gue lihat di sini nih udah ganti LED ya. LED Dalamannya di smoke. ya, hitam ya, dicat hitam. Cuma mikanya dia tetap clean. Bumper standar ya, cuma Standar. dipakein lip saja ya. Lip sama ya add-on body kitnya juga nih. Oh ya, add-onnya ya di sini ya. Add-on juga. Nah, ini terus ditambah lagi juga sayap-sayap nih, carbon printing nih kayaknya nih. Sama ini di bagian bawahnya nih buat jaga-jaga kalau gasruk, soalnya mobilnya pendek juga nih coy. Ya kan? Grill. Grill Lu beli berapa grill? 300-an apa nggak salah. Grill 300-an nih coy. Pelek pakai berapa nih Pak? Pelek Pak? Pelek pakai ring 17. Pelek pakai ring 17 dan standarnya kalau nggak salah nih, ini yang Brio Satya ya? Brio Satya. Brio Satya itu kalau nggak salah standarnya 14 ya. Lumayan gede untuk ukuran velg Brio. Ini berapa jari nih? Wah, 2 jari rapet coy. Pera pakai custom atau apa? PR gue pakai HSR, shock breakernya pakai Kayaba XLG. For your information nih guys, HSR ini lagi mulai merambah part-part lain ya. Selain velg kan kita taunya HSR itu velg, tapi dia ternyata ada juga pernya, dan yang gue tahu juga ada BBK HSR. Nah, ini per HSR emang tingginya segini Pak dari pas dipasang? Gua custom lagi untuk yang depan ya, kalau yang belakang sih enggak. Kalau yang depan gua custom lagi soalnya masih agak sedikit tinggi sih. Stoknya berapa Pak habis Pak? Kurang lebih Kayaba. Kayaba satu set depan belakang gue habis 3 juta. 3 juta. Per berapa Pak HSR Pak? HSR gue beli 2,5 juta. 2,5 juta depan belakang. Depan belakang. Udah custom belum? Belum. Oh, belum custom. 2,5 juta di luar custom ya. Ini karbon coy. Tuh bisa dilihat, tapi karbonnya nih kayaknya printing ya. Printing. Ini cuma di wrapping ya? Enggak dicat. Oh, ini dicat. Cat. Aslinya putih. Putih. Tapi kenapa nggak dijadiin karbon juga Pak? Budgetnya? Budgetnya nggak ada ya? Iya, budgetnya nggak ada. Oh, budgetnya nggak ada. Waduh, si bos budgetnya nggak ada. Nah, ini side skirt awalnya Brio tuh emang nggak ada side skirtnya ya. Nggak ada. Untuk yang Brio Satya ini nggak ada. Nggak ada. Terus ditambahin side skirt sama di bagian bawah. Ini apa ya namanya ya? Splitter sih kalau bilang. Splitter lah ya, splitter. Splitter bahannya fiber ya kayaknya ya. Fiber. Terus dia di belakangnya tuh ada kayak sayapnya gini nih. Nah, ini habis berapa Pak? 1 juta kalau nggak salah. 1 juta. Kanan Nah, kiri. 1 juta kanan kiri. Tadi berapa body kit depan deh? Hampir 3 juta lah. Hampir 3 juta. Hampir 3 juta itu kalau nggak salah inget juga gua tuh. Berapa kali hancur? Ada berapa kali hancur dan berapa kali gonta-ganti lah ya, Gonta-ganti, kurang lebih. ya. Jadi, oh nih kurang srek, ganti lagi deh, coba model lain kayak Iya. gitu. Pernya nggak di custom nih, 2 jari HSR. Velgnya dia pakai velg ring juga. 17 ya. HSR iya. Ya, ring 17 HSR tuh. Sampai nut-nutnya juga mereknya HSR. Bannya pakai Acelera, tipis banget bannya. Iya tipis. Ukurannya 205 4/40 ya. 40 ya. Ya 205/40. Gila, ini tipis banget coy. Waduh, ini rawan banget nih. Iya. Tuh, rawan banget tuh. Waduh. Belakangnya kurang lebih kayak gini ya. Nah, ini kita lihat.
Wow, apa yang unik? Atasnya nih, kita lihat nih. Ini unik nih coy. Ini spoilernya unik banget. Modelnya kayaknya belum pernah lihat gue model spoiler yang kayak gini. Custom ya, Iya. custom ini. Ya, aslinya ini tetap Oh ya paham gua. Jadi dia aslinya tuh modelnya yang ini Ini nih, aja nih. guys, yang bawah. bawa Terus sama ada Haiman stop lamp di sini, jadi dia masih asli, terus ditambahin doang sini. tambahin. Ini Tuh, tapi dicetak lagi ya. cetak lagi. Dicetak lagi terus Jadi- ditambahin kayak gini. Modelnya tuh kayak ini ya, Tamiya. Kayak Tamiya. Tamiya asli Tamiya. Cuma nggak ada yang punya. Iya, kalau lu ingat doang. Tamiya Yankuro zaman dulu. Nah, kayak gini-gini nih. Kaca juga kena modif nih. Walaupun juga modifnya simple sih. Apa yo? Emblemnya nggak ada. Kenapa, Pak? Emblemnya bisa nggak ada? Ya sengaja sih biar lebih clean aja. Dia nggak mau ada embel-embel merek-merek apa. Kalau nggak salah dia pernah bilang, lu nggak perlu lihat emblem mobil gua, lu pasti udah tahu mobil gua apa. Jadi nggak perlu lah emblem. Bener, Pak? Betul. Ini dia bener. Diffusernya juga custom. Diffusernya custom. Ini motif karbon juga. Ini karbon celup apa printing ya? Printing doang. Bukan water transfer. Bukan. Oke. Kemudian nongol di bawah, yaitu Ironcraft ya. Yes, muffler Ironcraft tipe Pro Circuit. Pro Circuit, mantap nih. Gua juga pernah pakai ini Pro Circuit nih. Oh iya, tadi body kit belakang habis berapa? Main coy. Lumayan ya. 3, Ada ada 3 lah ya. 3. Ada kurang lebih 3 katanya. Terus knalpot Kelakaran gue lupa. ya. Jadi knalpot Ironcraft ini sekitar 1,8 memang. Nah, terus ngomongin muffler nih, Pak. Muffler ini udah apa aja yang lu udah ganti? Dari depan, belakang, Udah atau full system. udah full system ya? Berarti front pipe, down pipe, reso Reso udah ganti juga. Reso udah ganti tapi masih pakai ya? Masih pakai. Masih pakai. Kemudian juga muffler aja. Untuk center pipe lu gedein nggak pipingnya? Enggak ya. Jadi center pipe-nya dia pakai piping standar ukurannya ya. Terus jok paling ya. Jok Ini doang. jok ini Sparco. Belakangnya di red rim aja ya. Red rim standar. Sini dia masih ada adjusternya nih guys. Nah, ini dia masih bisa dimaju mundurin, masih bisa reclining. Masih enak, masih nyaman lah ya. Apalagi nih Pak yang udah diganti? Setir pakai Gue pakai Nardi. Torino. Nardi Torino. Berapa duit Pak? Gue lupa kalau harga sebenarnya. Jok berapa? Jok sekitar 3-an lah kalau nggak salah. 3 tuh udah dapat 2 ya. Dapat 2. Oke. Ini dia. Apa ini? Ini voltmeter. Voltmeter. Ini RPM sih, untuk RPM. RPM sama voltmeternya ada puter-puterannya buat apa Pak? Ini untuk nyeting RPM sih. Ini untuk nyeting RPM mau di berapa RPM-nya, jadi nanti ketika ganti shift dia nyala. Oh, ini di setting nih, misalkan di RPM 7000 atau dia akan 8000 nyala, dia- dia akan nyala di RPM segitu, Segitu. gitu ya. Oke. Gue dengar kabar nih baru diganti nih Iya, head unit. head unit Head unit gue pakai yang 10 inch Android. Ini 1,8. 1,8 anjir, murah coy, 1,8 mah. 1,8 untuk Boleh dinyalain Pak? Anjay, pakai start stop button. Ini dulu deh Pak, ceritain. Ini kenapa lu ganti pakai ini? Iya, sebenarnya gue terinspirasi sama mobil-mobil ini ya, mobil-mobil high class ya. Iya, Ya, zaman kan now lah ya. ya zaman now mobil premium ya kan sebenarnya kan pakai engine start stop semua, makanya gue coba beli, gue coba modifikasi, cuma tetap pakai kunci sih. Enggak terlalu mahal ya. Enggak, ini murah kok, ini murah. Sekitar berapa tuh? Ini murah cuma 80.000 kalau yang ini. Nah, tapi dia kekurangannya adalah masih pakai kunci, masih pakai kunci. Jadi ya buat kalian yang mau ganti pakai start stop button, boleh nih ditiru juga nih, walaupun masih pakai kunci. Jadi budget terbatas tapi masih bisa ngerasain sensasinya engine start stop button. Balik lagi nih kita ke head unit. Head unit aku pakai Android 1,8 bisa YouTube-an, punya YouTube-an, yang YouTube-an. pasti map ya, map bisa ya Pak. bisa semua. Keren nih coy. Jadi kita ngelihat mapsnya enak ya. Iya, lebih gede, Lebih gede, terus wide nggak lah. perlu nyantel-nyantelin handphone di mana-mana Mana. gitu kan. 1,8 bisa dapat semuanya, murah sih menurut gua, worth it banget sih. Keren. Jadi tadi dia cerita dia baru ganti pakai iDrive. Jadi dia di sini ada Mode selektor lah ya, selektor, kurang ya. lebih selektor. Itu berapa Pak? Ini 2,3. 2,3. Fungsinya apa dan gimana rasanya? Ini lumayan, ini untuk throttle control sih, artinya untuk respons untuk gas dia lebih cepat. Kurang lebih mirip
iDrive-nya si Dastek lah guys, Iya. mirip-mirip. Nah, intinya iDrive itu adalah buat responsibilitas si gasnya. Gasnya. Seberapa responsif lu mau setting gasnya. Dia ada angkanya, ada pilihannya. Ada pilihannya. Ini mau Ada berapa mode? ada tiga mode, ada eco, ada medium sama sport. Sport ya, oke. Tapi Ini kok gua ini angkanya 9? Ini gue pakai yang sport. Sport itu juga macem-macem. Oh, gitu. Ada bisa sampai 8, 7. Oh, paham gua. Jadi berarti setiap settingan ada angka-angkanya. Angkanya, iya. Oke, eco itu lu mau pakai yang angka berapa? Berapa? Medium, Medium, terus sama sport. sport. Angka yang paling tinggi itu modenya lebih responsif lah, kurang lebih kayak gitu ya. Gue kalau engine sih gue udah pakai open filter ya. Open filter. Nah, ini open filter. Gue pakai si Mota ininya untuk ininya. Oh ya, open Pakai filternya si Mota. Pipingnya sih gue nih ada Suma Suma Racing. Racing. Ada di dalamnya juga ada turbo ventilator. Oh, Di turbo sini ventilator. Sama ya Cyclone juga di sini ada juga. Iya. Jadi kurang lebih guys, gue jelasin turbo ventilator atau cyclone itu. Jadi dia bentuknya kayak kipas. Dia fungsinya adalah buat bikin arus anginnya biar lebih sempurna lagi arusnya. Jadi nggak berantakan. Nah, jadi mesin itu kalau arus anginnya berantakan dia akan kurang hasilnya kurang maksimal lah. Jadi dia maunya hisapan anginnya tuh perputaran anginnya sempurna, jadi biar pembakarannya lebih sempurna. Berapa duit nih? 2,5. 2,5 pipingnya doang. 2,5 udah satu set. Oh, 2,5 udah satu set sama si Mota ini ya, open filternya. Oke, terus selang-selang banyak. Ini Samco ya. Iya. Samco, terus ini apa ini? HTS kompresor. Kompresor. Gunanya buat apa nih si kompresor? Lebih ini apa namanya, untuk kompresi sih, kompresi. Anginnya dipadetin lagi. Padetin lagi untuk Oke. putaran bawahnya. Anginnya dipadetin lagi biar lebih responsif. Kemudian di bawahnya ada oil catch tank. Nih guys, bisa dilihat. Jadi si oil catch tank ini guys, fungsinya adalah buat nyaring oli. Penyaringan oli yang kelebihan. Jadi ketika mesin ini melakukan pembakaran, dia ada oli yang ngikut lah, ibaratnya kayak itu, ada uap-uap oli ngikut. Nah, biar pembakaran lebih sempurna dan olinya nggak berantakan lah kurang lebih ya. Jadi si uapnya ini nanti tampung di situ di oil catch tank gitu. Terus ini pivot ya. Ini pivot Mega Resin untuk fault stabilizer. Pakai grounding cable juga. Oh iya, pakai grounding juga tuh. Groundingnya udah dapat dari sini sih, dari si pivot Mega Resin. Berapa tuh pivot Mega Resin? Pivot ini 1,8. 1,8. HKS kompres ini 550. 150 ya. Itu juga oil catch tank tuh. Gua udah pernah terakhir gue lihat tuh nggak kayak gitu bentuknya. Ini Baru lagi kan? Berapa duit? Ini kemarin gue beli 400 sekian. 400 sekian ya. Boleh nggak gue ikut jalan-jalan nyobain? Kayaknya kenceng nih mobil nih. Boleh. Lumayan ya, kita keliling dulu ya sekitar sini. Kita diboncengin. Asik. Mobil udah remap belum sih? Udah dong. Mobil udah remap ternyata guys. Mobilnya udah remap pakai iDrive. Tapi bukan Dastek ya. Ini remap only ya. Bukan Dastek tadi iDrive di sini ini. Oke, kita lihat. Anjay. Anjay, nyender sih, nyender. Anjay, ngeri gua. Om, Pak. Set. Aduh. Walaupun nggak pakai turbo, nyender. Lumayan lah ya untuk mobil harian dan remap only. Menurut gua sih lumayan sih. Ya, itu dia, guys. Gua udah coba jalan sama dia nih. Tadi diboncengin. Untuk ukuran remap only, ini menurut gue sih keren sih, worth it sih. Tadi gue sempat bawa jalan juga sebentar, dan memang sih gasnya responsif banget. Beda banget sama terakhir gue pakai ini mobil. Lu kan bilang tadi pernah remap ya? Remap di mana? Di dokter mobil. Remapnya di dokter mobil. Ini keren sih, remapannya oke sih. Oh ya, satu lagi nih gue pengen lihat, tadi gue lupa. Ini cover ya? Cover doang. Oke, ini cover doang nih. Apa project lu ke depan soal mobil ini?
gua mau ganti body kit. Ganti body kit, terus Tunggu aja lah. tunggu aja. Tunggu aja. Oke. Mungkin BBK kali ya, Pak? Ya. Oke, BBK biar seimbang. Ada pesan-pesan nggak buat yang pada mau modif mobil, khususnya Honda Brio? Yang penting tetap biar kencang tapi tetap jaga kenyamanan. Oke. Nyaman. Oke. Yang penting nyaman intinya. Buat apa lu kenceng tapi nggak nyaman kayak gitu sih. Oke guys. Sekian dulu dari gua. Buat kalian yang suka dengan video ini, like video ini dan subscribe channel ini, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga kasih komentar di bawah dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Tungguin video-video selanjutnya dari gua. Bye bye.